untuk Romo Vincent memulai pemaparan materinya. Silakan Romo. Jadi selamat malam semua. Eh ya Mas, tolong. Jadi kita akan melanjutkan dengan evangelisasi. Ya sebenarnya intinya bahwa evangelisasi itu em, kita menghadirkan Kristus ya dengan kekayaan yang ada dalam hati kita. Jadi kita coba untuk melanjutkan dulu pembicaraan kita. Nanti kalau ada hal yang kurang jelas kita bisa lanjutkan dalam pertanyaan atau tanya jawab. Mungkin di ya evangelisasi tiga, jadi bagian pertama itu kita bicara tentang evangelisasi itu karya Roh Kudus, ya, dan bagian itu ada di poin satu dan dua, dan evangelisasi tiga dan empat itu sebenarnya mungkin kita ingat kemarin pada Father Lores menekankan tentang pengalaman, ya, jadi eh, apa pengalaman hidup apa atau perjumpaan kita dengan Tuhan, pengalaman kita bersama Tuhan dalam doa meditasi. Jadi evangelisasi itu menghidupi Injil. Artinya kita itu hidup tanpa takut, kita penuh harapan dan berbagi kasih kepada sesama. Jadi eh, evangelisasi itu boleh dikatakan bukan sesuatu yang kita usahakan dari luar untuk berbagi apa yang bukan kita punya, tapi berbagi apa yang pengalaman iman yang kita punya. Ya, seperti seorang anak, ya percaya pada orang tuanya, dia tidak takut apapun, tapi dia, ya ketakutan itu tetap ada, tetapi dia merasa terjamin. Ya, kemarin di Surabaya ada seorang meditator tanya kepada saya, Romo, apa perbedaan takut kepada setan dan takut kepada Allah? Saya bilang itu kan sangat berbeda. Kalau seorang meditator sudah sampai pada pengalaman hidupnya bersama Allah, ya, artinya yang kita alami dalam hidup sehari-hari, kita merasa bahwa kita takut pada Allah karena kita menghormati orang tua, kita juga segan, takut bukan berarti takut yang negatif. Ya, tapi takut yang membuat kita menjadi hidup karena kita menghormati, eh, patuh dan taat pada tuntunan dan bimbingan orang tua. Kalau takut pada setan, ya kan berarti itu kan takut ancaman, kematian, penderitaan, seperti itu. Coba kita maju ke slide berikut. Eh, Kontemplasi, dan kita mulai di sini. Kontemplasi adalah inti, bukan tambahan. Jadi, kontemplasi bukan pelengkap kehidupan Kristiani, tetapi pusatnya. Dari sinilah doa pemuritan kekudusan dan evangelisasi memperoleh daya hidup. Ya, karena kalau kita ingat pelajaran Father Lawrence kemarin, karena saya ikut yang di Surabaya, ya, kita mulai bermeditasi dengan mulai merasakan nafas ya secara fisik, lalu bagaimana mendengarkannya, mengucapkannya menjadi satu antara hati dengan fisik, lalu juga akhirnya otak ya, pikiran diikat di situ. Lalu kita menjadi sungguh-sungguh berpusat pada diri kita dan mengikat diri kita menjadi satu kesatuan, ya. Jadi kalau kita berdoa ya menjadi lebih lebih sungguh-sungguh fokus pada Tuhan dengan pengucapan kata mantra itu. Lalu kita akan merasakan bahwa sebagai murid yang duduk mendengarkan, ya, mendengarkan Tuhan yang ada dalam nafas kita, ya, tarik hembus kata mantra yang kita ucapkan, ya, dengan tulus dan mengucapkan terus-menerus, ya, sehingga dari situ kita merasakan bahwa memang kita ini dikuduskan, dikhususkan, ya, untuk eh, bersatu dengan Tuhan. Dengan itu evangelisasi yang kita akan
wujudkan, artinya terluap dari hati kita itu memperoleh daya hidupnya. Jadi bukan sesuatu yang kita wartakan secara intelektual, tapi kesaksian hidup kita. Lalu yang kedua, kontemplasi membuka ruang batin. Yesus mengundang kita masuk ke ruang batin. Meditasi adalah kunci untuk masuk ke keheningan batin, tempat perjumpaan sejati dengan Tuhan. Ya, kita melihat bahwa banyak orang berdoa itu secara formalitas atau kemarin Father Rores mengungkapkan tiga pilar utama itu institusional, lalu intelektual, teologis. Jadi kita kebanyakan hanya berdoa secara institusional bahwa itu doa gereja, kita perlu menghafal dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya doa yang penting itu adalah mulai dari hati. Walaupun itu kita hafal dan lain sebagainya, maka doa hening atau doa olah batin atau meditasi Kristiani itu sebenarnya merupakan kunci. Ya, kita masuk dalam keheningan batin, tapi kita berjumpa dengan Tuhan dalam hati. Dan perjumpaan itu akan menghidupkan kita. Ya, lalu kita akan menjadi sadar bahwa Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Itu kita mulai rasakan jalan itu di dalam hati. Dari dalam hati itulah kalau kita membaca kitab suci lalu akan menjadi kebenaran-kebenaran yang kita mengerti tanpa harus belajar teologi, tapi kita istilahnya merasakan maknanya ya terdalam. Jadi itulah inti perjumpaan dengan Tuhan lalu membuat hal-hal yang mungkin selama ini kita pertanyakan tapi membuat kita mengerti dan untuk menjelaskan kepada orang lain mungkin susah. Tapi kita merasakan kekuatan itu. Lalu yang ketiga, menjadi kontemplatif berarti menjadi sungguh manusia. Jadi dalam meditasi kita tidak berusaha menjadi sempurna atau luar biasa, tetapi hadir sepenuhnya sebagai diri kita saat ini. Inilah jalan kemanusiaan yang utuh, ya. Kalau kita belajar dari murid-murid Yesus, ya, Petrus, Petrus, kenapa ditanya Yesus sampai 3 kali? Apakah engkau mencintai aku? Ya, dan dia jawab sampai menangis karena dia pernah mengkhianati Yesus. Tapi kenapa Yesus tetap memilih dia? Karena bukan karena apa, tetapi dia melihat kesungguhan dari Yesus. Sebenarnya kalau Yesus mau, dia bisa memilih Yohanes yang lebih muda, yang setia sampai di bawah kaki salib Yesus. Tetapi Yesus tetap memilih Petrus sebagai tokoh apa soko guru gereja ya untuk memimpin semua yang lain walaupun punya kekurangan dan kita menjadi kontemplatif itu bukan kita menjadi sempurna tapi kita sungguh-sungguh merasa bahwa kita orang berdosa diciptakan unik, punya kelebihan, punya kekurangan, tapi Tuhan mencintai kita secara utuh. Pertanyaannya, apakah kita juga mencintai Tuhan secara utuh? Ya, karena seringkali kita mencintai Tuhan kalau kita butuh saja, kalau kita lagi susah saja. Slide berikut. Nah, kontemplasi menghidupkan semua bentuk doa, ya. Jadi meditasi tidak menggantikan doa lain, tetapi memberi makna baru pada kitab suci, liturgi, sakramen, dan seluruh kehidupan rohani. Ya, kemarin juga Pak Dolores mengulangi hal ini juga untuk mengingatkan kita bahwa eh, doa kontemplasi atau meditasi Kristiani itu menjadi dasar ya. Kalau menurut yang saya hayati sendiri, saya melihat bahwa ini dasar untuk membuat doa-doa kita yang lain itu lebih bermakna. Ya, kalau baca kitab suci, kita bisa lebih memahami maknanya. Lalu kita ikut Ekaristi lebih bisa merasakan keheningan itu. Ya, dalam sakramen-sakramen itu keheningan itu penting karena keheningan itu membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak dijumpai dalam suasana atau lagu-lagu yang riuh, ramai meriah, tetapi justru harus ditemukan dalam sakralitas yaitu dalam keheningan. Ya, dan memang
keheningan untuk zaman ini itu agak susah karena orang tidak tidak banyak yang memperhatikan soal makna ini, ya. Dan kemarin dengan Father Lawrence juga dia mengingatkan kita akan hal itu, ya, terutama dalam Ekaristi juga keheningan ini sepertinya masih belum menjadi hal utama yang membuat kita semua itu masuk dalam Ekaristi. Padahal kalau kita mendengar kesaksian mereka yang masuk ke Katolik yang dewasa, banyak yang begitu masuk gereja merasa sungguh-sungguh bahwa di gereja Katolik itu ada sakralitas, ada keheningan. Dan dalam Ekaristi itu puncak dan pusat hidup Kristiani itu mereka merasakan kekuatan itu, maka setelah itu mereka tidak mau meninggalkan gereja lagi, walaupun secara teologi, secara intelektual mereka tidak mengerti banyak hal tentang Ekaristi, tetapi mereka merasakan Yesus hadir dan memberikan mereka kekuatan, ketenangan, kedamaian. Jadi keheningan batin adalah kebutuhan manusia, ya, seperti makanan dan udara. Manusia membutuhkan keheningan, kediaman batin dan kediaman batin. Tanpa kontemplasi hidup menjadi dangkal dan mudah kehilangan arah. Ya, kita melihat banyak orang yang di zaman ini hidup dalam kebisingan, lalu menjadi orang yang reaktif. Begitu dengar sesuatu, langsung reaksi positif atau negatif, atau menghakimi atau menilai, oh ini baik atau tidak. Padahal kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain atau menilai sesuatu itu baik atau tidak, hanya Tuhan yang menilai. Maka dengan keheningan batin, kita menjadi tenang, menjadi diri kita sendiri yang unik, menyadari kelebihan dan kekurangan, ya. Jadi kontemplasi keheningan itu akan membuat meningkatkan kesadaran diri kita apa adanya. Lalu dari sini kita bisa mengerti orang lain. Karena tanpa kontemplasi hidup menjadi dangkal dan mudah kehilangan arah. Atau tadi saya katakan orang menjadi reaktif, ya, bukan eh, menjadi responsif dalam arti terima, dengar, lalu kalau lihat apa yang dibutuhkan orang lain, entah nasihat atau pertolongan, baru kita beri dalam bentuk kata-kata atau tindakan. Nah, itu akan lebih berdaya guna. Lalu sisi kontemplatif adalah dalam diri setiap orang. Jadi kita semua memiliki meski terlupa, sering terlupakan. Anak-anak menunjukkan hal ini dengan jelas. Mereka mudah masuk ke heningan dan merasakan sebagai kebutuhan alami. Jadi sebenarnya anak-anak kalau kita ajarkan, mereka lebih mudah masuk dalam keheningan. Ya, tetapi kalau kita orang dewasa seringkali mungkin agak susah, ya, karena pikiran kita itu yang lari kemana-mana. Padahal justru kita kalau pikiran lari kemana-mana segera kembali ke kata doanya, dirasakan, didengarkan, ya. Iramanya sesuai dengan irama nafas kita, denyut nadi kita, kata kunci itu terucap, ya, dan disitulah penciptaan diri kita kembali, supaya kita ingat bahwa waktu kita diciptakan, eh, Tuhan atau Allah menghembuskan ruah roh ke dalam batin kita. Dan dalam meditasi Kristiani ini kita sungguh-sungguh melatih, mengolah, menghidupkan kembali untuk menjadi lebih kuat. Dan kalau ini kuat, berarti kita sudah mulai dikendalikan oleh roh, bukan diri kita sendiri. Ke slide berikut. Nah, kontemplasi menghidupkan semua bentuk doa. Jadi meditasi tidak menggantikan doa lain, tetapi memberi makna baru pada kitab suci, ya, seperti yang tadi sudah dikatakan di atas. Keheningan batin adalah kebutuhan manusia, seperti makanan. Oh, ini mohon maaf, ini terulang kembali. Lalu sisi kontemplatif ada dalam diri setiap orang. Kita maju karena ini ada pengulangan di sana.
Kontemplasi menyembuhkan dan memulihkan. Jadi, meditasi membantu kita menyembuhkan luka-luka harian kita, menenangkan konflik batin, dan kembali terhubung dengan diri sejati. Jadi, dalam arti mungkin sepanjang hari ini ya kita ada menyakiti hati orang lain, tetapi kita begitu mulai kita diam, hening. Lalu memang ada rasa penyesalan, tapi kalau kita kembali ke kata doa, lalu kata itu akan membuat kita hening, lalu membuat kita bisa lebih tenang, lalu akhirnya apa? Memaafkan itu bisa keluar ya, walaupun kita tidak ucapkan kepada orang lain, tetapi eh, dia akan pelan-pelan hidup dan membuat kita bisa memperbaiki sikap di besok hari atau selanjutnya. Tetapi ini unsur pertobatan, ya, dalam arti mungkin dulu-dulu juga saya pernah mengatakan begitu seorang meditator mulai mau latihan saja, mau mengucapkan kata mantra saja dalam doanya, itu kan berarti dia mulai bertobat, mulai kalah perang, mau mengalahkan dirinya sendiri. Jadi ini doa meditasi Kristiani itu sama dengan kita berjuang melawan raksasa dalam diri kita ya, yaitu otak kita. Mungkin masih kembali ya. Itu yang ketujuh itu. Jadi di situ ada misalnya konflik batin atau kita merasa dendam, kita merasa iri, ya karena itu tidak pernah akan hilang karena itu pengaruh dari ego dan otak kita. Lalu yang kedelapan, kontemplasi memperbaharui gereja dan dunia. Dalam arti kontemplasi adalah kunci pembaharuan gereja modern, menghidupkan liturgi, dalam kepedulian sosialis yang bijaksana. Dalam arti begini, saya melihat bahwa bahayanya bagi gereja kita sekarang, orang hanya berliturgi atau berdoa itu berdasarkan ajaran institusi gereja, ya, aturan liturgi, lupa pada kedalaman dari makanan-makanan rohani yang disediakan gereja itu, yaitu Ekaristi kalau dihayati secara mendalam itu menjadi kehidupan kita. Lalu kita, ya gereja bilang begini begitu, kita tidak menjadi beban, tapi kita melihat bahwa oh ya, karena kita tidak memenuhi selama ini kita kurang memenuhi makna dari liturgi Ekaristi, berarti dengan keheningan kita kembali menghayati. Jadi akhirnya gereja itu membantu kita untuk memperbaharui diri kita. Kalau diri kita diperbaharui, kita melihat gereja juga secara baru, ya. Lalu tantangan ke depan, kita akan membantu orang lain juga untuk bisa menjadi mistik. Bukan mistik dalam arti seperti santo-santa yang luar biasa itu tidak. Menjadi orang-orang yang bisa merasakan bahwa oh ternyata Tuhan Yesus itu hadir, selalu menuntun, menjaga, membimbing, menolong saya. Dan itu dihayati dalam setiap pertolongan, setiap aktivitas harian. Dan disitulah mungkin kita bisa merasakan ya, atau kita merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh memberikan saya mujizat kecil-kecil setiap hari yang seringkali saya abaikan. Lalu yang kesembilan di situ tuh dunia membutuhkan Injil tentang kemanusiaan. Di tengah krisis identitas manusia, Injil menawarkan harapan, kebebasan dari ketakutan dan energi kasih. Kontemplasi menolong kita mewujudkannya secara nyata. Ya, jadi kalau memang dalam kemuridan kita mau belajar menjadi Yesus yang lain atau Kristus yang lain, ya itu kan sama dengan kita menjadi Injil, ya, Injil keselamatan di masa sekarang. Karena masa sekarang ini memang banyak sekali orang beragama, tetapi hanya di level paling rendah, fisik atau fisik atau eh, paling tinggi ke tingkat intelektual, bisa tahu teologi, banyak yang juga akhirnya bisa belajar evangelisasi ya. Saya melihat banyak yang orang mulai kursus-kursus evangelisasi pribadi, bagi saya itu bagus. Tapi kalau didasari oleh
doa hening ini mereka akan juga bisa membantu untuk menjadi Injil yang hidup, memberi harapan kepada orang lain. Tapi kalau tidak, hanya di tingkat intelektual saja. Kita lanjut dulu. Nah, evangelisasi lahir dari hidup kontemplatif. Kita dapat membagikan kabar baik hanya sejauh kita sendiri telah masuk dalam keheningan dan kehadiran Kristus. Untuk menjadi kontemplatif, kita hanya perlu mulai bermeditasi. Jadi, jangan kita bayangkan orang-orang kontemplatif seperti di biara-biara. Tidak, tetapi kita menjadi orang-orang yang hidup sehari-hari, tetapi yang menyatu dengan hati, pikiran, dan fisik kita itu sungguh-sungguh kita punya kedalaman. Jadi sesuatu itu dikendalikan dari hati, bukan dari otak. Kalau dari otak, emosional, begitu lihat temennya langsung menilai, oh orangnya begini, orangnya begitu. Tapi kalau dikendalikan dari hati, kita bertemu dengan siapa saja, kita tidak akan merasa takut, kita juga akan tetap melihat bahwa oh orang ini memang kita bisa membantu dia atau kalau orangnya tertutup ya sudah kita juga akan dituntun dari batin bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu entah orangnya sulit atau orangnya mudah. Jadi, kontemplasi adalah kunci evangelisasi zaman ini. Dengan masuk ke heningan batin, kita menemukan kembali kemanusiaan sejati dan secara alami menjadi pembawa kabar baik melalui kehadiran hidup kita sehari-hari. Jadi, dalam hal ini, kita akan bercerita atau kita akan berbagi dari kedalaman hati kita, bukan dari kepandaian otak kita. Karena dengan doa meditasi Kristiani, satu kata doa itu, tapi lama-lama, eh, artinya sejauh yang saya rasakan sendiri itu, saya merasa bahwa lama-lama saya kok sepertinya dituntun oleh Tuhan. Apa yang kamu mau katakan, ya katakan. Kalau memang saya tidak boleh melakukan ini atau tidak boleh eh, mengambil eh, apa tugas ini, ya akhirnya saya mengikuti saja apa kata hati. Kita masuk ke bagian yang berikut, yaitu keempat kalau saya tidak salah. Iya, itu evangelisasi melalui meditasi, menemukan harta iman di dalam hati dan membagikannya kepada sesama. Jadi kalau yang tadi yang ketiga, itu kita bisa melihat bahwa kita diingatkan kembali oleh Father Lawrence bahwa doa meditasi Kristiani itu melandasi ya menjadi pijakan dari semua doa yang lain. Jadi bukan menghilangkan, tapi justru menjadi pijakan membuat doa-doa yang lain itu menjadi lebih subur. Sedangkan bagian ini akan menolong kita untuk melihat bahwa dengan doa meditasi Kristiani, kita menemukan harta iman di dalam hati dan membagikannya kepada dunia. Ya, kita tidak perlu pikir harta yang seperti apa ya, tapi harta yang kita punya adalah keheningan, ketenangan, kedamaian, dan juga kebijaksanaan yang seringkali mungkin kita, kalau kita pikirkan, kita tidak capai. Tetapi dalam situasi tertentu, kita bisa, itu bisa muncul dan kita kok bisa berbagi dengan orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Lanjut. Nah, jadi kontemplasi itu karunia yang sudah ada dalam diri. Jadi kontemplasi itu bukan sesuatu yang asing, tetapi harta yang terkubur di ladang hati kita. Ia sudah ada, namun perlu ditemukan dan didasari. Ya, kemarin Pak Deloren mengajarkannya dengan baik itu. Jadi harta yang seperti di Injil, ya orang menemukan kenapa dia kuburkan kembali, lalu dia pergi jual segala miliknya untuk bisa membeli itu. Ya, dan itu mendorong kita bahwa kontemplasi itu sebenarnya sudah terpendam dalam hati kita. Kita hanya perlu membangkitkannya. Caranya apa? Caranya itu menumbuhkan kesadaran, kemauan ya, tekad untuk melatih doa yang sederhana itu. Tapi doa yang sederhana ini tapi sulit. Karena seringkali
kita di, dipasung oleh otak kita. Yang kedua, meditasi adalah tugas kita untuk menerima karunia itu. Jadi kontemplasi adalah karunia Tuhan, tetapi meditasi adalah pekerjaan kita. Dengan kesetiaan dan disiplin, kita membuka diri untuk menerima karunia tersebut. Ya, makanya dalam meditasi kan seringkali kita diingatkan supaya kita tekun, disiplin, dan setia. Ya, ketekunan itu akan membuat kita lama-lama melihat bahwa oh, apa tugas saya jalankan. Jadi seringkali misalnya kita berdoa pada Tuhan mohon ini dan itu kan kita pertanyaannya kita meminta kepada Tuhan, tapi apakah kita sudah melaksanakan tugas kita atau belum? Tugas kita itu apa? Ya, menyerahkan diri, eh, artinya berpasrah diri kepada Tuhan dan jalan yang paling mudah dan bagus, sederhana yaitu mengulangi kata doa itu dalam ketekunan, kesetiaan, dan disiplin sebagai seorang anak yang tetap percaya, bersatu, dan menggandeng tangan orang tuanya. Nah, itu tugas kita. Dan kalau tugas itu kita jalankan dalam meditasi pagi, sore, atau kalau kata itu hidup dalam perjalanan, di kerja kita jadi hening dan kata itu muncul ya diikuti saja diucapkan sambil bekerja. Nah, itu kan berarti tugas dan pekerjaan kita itu jalan. Nah, lalu ora et labora, doa dan kerja itu dua sisi dari satu mata uang logam itu akan menjadi sungguh-sungguh hidup, bahwa itu bukan hanya slogan dari gereja, tetapi itu yang kita bisa rasakan, kita bisa hidupkan dalam tugas pekerjaan kita, yaitu doa meditasi Kristiani. Lalu meditasi bukan berpikir, tetapi hadir. Ya, jadi melanjutkan tadi yang kedua tugas kita. Dalam meditasi kita melepaskan pikiran, imajinasi, dan kekhawatiran, lalu berpindah dari kepala ke hati. Yang penting bukan apa yang kita pikirkan, tetapi kehadiran penuh di hadapan Tuhan. Jadi kalau tadi yang kedua mengatakan meditasi adalah pekerjaan kita. Pekerjaan kita itu apa? Kita mau hadir dalam pekerjaan karena banyak orang, contohnya saja di tempat kerja, tubuhnya ada di tempat kerja, otaknya di tempat lain, akhirnya pekerjaannya tidak beres, tidak fokus. Ya, itu contoh untuk pekerjaan jasmani. Tapi kalau kita itu sudah diikat oleh hati, maka kehadiran ini akan hadir di mana-mana, termasuk dalam bekerja juga kita akan lebih fokus dan melihat setiap aktivitas kita sehari-hari itu sebagai ya bentuk kehadiran kita di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dalam pekerjaan yang kita jalankan, dalam perjumpaan kita dengan setiap orang. Ya, jadi eh, di sini kita perlu diingatkan kembali bahwa dengan doa meditasi Kristiani kita hadir di hadapan Allah, tetapi akhirnya juga kita hadir secara penuh di hadapan orang lain yang juga merupakan ciptaan Tuhan, dan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dan dengan segenap tenagamu. Dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini kata hadir ini yang kita latih dalam meditasi Kristiani itu akan sungguh-sungguh kita kita rasakan. Berikutnya, lalu meditasi melibatkan seluruh pribadi, ya. Jadi meditasi adalah doa yang inkarnasional, melibatkan tubuh, napas, pikiran, dan roh. Postur tubuh, keheningan, dan perhatian semuanya membantu doa menjadi utuh. Saya kira
hal ini sangat penting ya doa inkarnasional karena kemarin Father Lores di Jakarta dan Surabaya dia mengingatkan kita kembali itu ya tentang posisi tubuh, lalu tentang nafas, kita mendengarkan nafas itu penting karena kata mendengarkan nafas saja tidak bisa apalagi mendengarkan sesama. Jadi kalau mau bisa mendengarkan sesama dengan baik, cobalah mulai doa meditasi Kristiani untuk mulai mendengarkan gejolak hati dan juga peperangan dengan pikiran yang seringkali melanturkan kita kemana-mana. Nah, itu lama-kelamaan kita bisa menjadi hening dan menjadi menyatu, hadir di hadapan Tuhan dalam hati kita. Yang kelima, kata doa menuntun keheningan batin, ya. Mengulangi satu kata suci setia seperti Maranatha, menolong kita melepaskan distraksi dan membiarkan Roh Kudus membawa kita ke ruang batin, ya. Makanya kemarin Pak Loren juga mengingatkan kita kata Maranatha itu setiap orang harus menemukan juga karena apakah mau mengucapkan satu kata utuh atau mau dua dipenggal dari dua ya Maranatha atau menjadi satu suku kata. Yang penting iramanya itu konstan, stabil, jalan supaya kita itu bisa merasakan keheningannya, ketenangan dalam batin. Lalu yang keenam, distraksi bukan kegagalan. Pikiran yang melayang adalah hal yang wajar. Setiap kali sadar terdistraksi, kita hanya kembali ke kata doa. Ya, jadi setiap kali kita melantur, ya sudah, nasihatnya hanya satu, kembali ke kata doa. Kesederhanaan dan kesabaran adalah kuncinya. Jadi kalau latihan kesabaran yang bagi para meditator itu pertama-tama ya mulai menghadapi diri itu dengan pelanturan yang kemana-mana itu. Ya, jadi ada yang mungkin hanya satu kata ya diucapkan bisa fokus, tapi lebih banyak yang tidak. Ya, memang kita harus kembali ke kata doa ya. Mungkin sering saya ulang juga bahwa sebenarnya doa ini dulu eh, bapak-bapak gereja juga ada yang menyebutnya sebagai doa panah ya, seperti anak panah yang kita panah ya kepada satu fokus. Ya mungkin hanya satu yang kena, ya tetapi begitulah kata doa kita itu mungkin hanya satu yang sampai ke surga, juga mungkin hanya sampai di serambinya saja tidak apa-apa. Tapi kita bisa tetap setia, tekun, disiplin, ya lama-lama kita akan menjadi terbiasa ya, seperti para atlet juga menjadi terbiasa karena latihan yang terus-menerus dan disiplin tekun mereka. Sebenarnya ini makanya saya mengatakan doa meditasi Kristiani itu sama dengan olah batin karena olahraga itu membuat kita latihan fisik lama-lama kita bisa. Apalagi olah batin lama-lama itu menjadi tajam intuisi kita ya itu menjadi kuat. Ya, kalau dalam manajemen seringkali orang menyebut intuisi, ya, itu akan membuat kita menjadi lebih tajam karena apa? Bukan kita lagi yang hidup, tetapi roh yang hidup dalam diri kita. Apa yang kita mau katakan dan kita buat seringkali itu ada bisikan roh yang membantu kita untuk mengaktualisasikannya. Berikutnya, meditasi menuntut kesetiaan, bukan usaha keras. Jadi meditasi itu sederhana, bukan rumit. Yang dibutuhkan adalah perhatian lembut dan kesetiaan setiap hari, bukan teknik yang sempurna. Jadi kesetiaan artinya ya sudah, saya ambil waktu pagi dan sore, yang penting kita ingat bahwa meditasi itu kita mau hadir di hadapan Tuhan. Dan seringkali kehadiran kita itu diganggu oleh pikiran, melantur kemana-mana, tidak apa-apa. Kita tidak perlu memarahi diri kita sendiri, tapi kita dengan secara sederhana, ya sudah kembali ke kata doa kita dan kembali ke waktu yang sudah kita siapkan untuk latihan olah batin ini. Ya, dengan mungkin tekniknya kan tidak harus sampai ke teknik yang sempurna, tetapi memang ini kan jalannya sangat sederhana. Hanya seringkali
Ya, seperti banyak orang lain, doa yang sederhana dibuat jadi ruwet gitu ya. Nah, saya lihat doa Rosario yang awalnya dulu orang hanya berdoa saja, tapi sekarang doanya jadi ruwet karena ditambah ini, tambah itu, lalu dan aspek kontemplasi dari doa Rosario itu menjadi hilang. Ya, itu contoh. Jadi, yang kedelapan, kontemplasi menumbuhkan kemiskinan roh. Seperti perumpamaan harta dan mutiara, kontemplasi mengundang kita melepaskan keterikatan agar kita dapat sepenuhnya bersatu yang paling berharga, yaitu dengan yang paling berharga, yaitu Kristus ya. Jadi saya kemarin ingat dengan pengajaran Father Lawrence karena ini juga ajaran beliau sih ya tentang harta terpendam itu. Kenapa dia menguburkan dan dia menjual segala miliknya? Artinya kita melepaskan keterikatan-keterikatan kita dengan dunia untuk menghidupkan atau memiliki harta terpendam itu, yaitu Yesus, dan akhirnya Yesus, harta yang kita terima dalam Ekaristi itu menjadi hidup dan membuat kita bisa menjadi Kristus yang lain, menampakkan wajah Kristus kepada orang lain. Itu maksudnya. Lalu yang kesembilan, pemuritan, kekudusan, dan evangelisasi bersumber dari kontemplasi. Ya, jadi ketiganya bertemu dalam pengalaman batin akan Kristus yang bangkit. Dari sanalah hidup kita diubah dan dipenuhi makna. Ya, saya kembali kepada pengalaman para murid pertama dulu ya, Kleopas. Eh, jadi Kleopas yang sama temennya pergi ke luar kota mau pulang kampung tapi sampai di Emmaus ditemani Yesus setelah mereka dikuatkan oleh Ekaristi bersama Yesus justru mereka kembali ke Yerusalem malam-malam tanpa takut lagi karena Yesus akhirnya eh, sudah bertemu dengan mereka secara spiritual itu dan menghidupkan mereka sehingga mereka mau berbagi. Nah, itulah evangelisasi pertama-tama itu pengalaman perjumpaan secara rohani. Nah, kalau kita para meditator sekarang kan tidak akan berjumpa langsung visual seperti itu, tapi langsung pengalaman batin kita, hati kita akan eh, diteguhkan, dikuatkan oleh eh, istilahnya mujizat-mujizat kecil, tuntunan Yesus yang kita bisa rasakan dalam hidup sehari-hari. Yang ke berikutnya, eh, ya, 10. Evangelisasi lahir dari kekaguman batin ya. Kita hanya dapat membagikan kabar baik jika hati kita dipenuhi kekaguman. Dan kekaguman itu lahir dari perjumpaan batin dengan Tuhan dalam keheningan. Dan ini yang seringkali saya sendiri juga kagum dengan apa yang saya alami ya. Artinya dalam hal-hal kecil ya, misalnya saya harus berjumpa dengan orang atau saya harus ke telepon orang atau ketemu orang itu seringkali dalam keadaan dia punya kesulitan atau sakit dan saya doakan. Tapi setelah itu waktu saya jalankan saya tidak merasakan, tapi setelah itu saya renungkan, oh iya sebenarnya tadi saya memang tidak ada rencana untuk mengunjungi orang itu atau menghubungi orang itu, tapi kok tiba-tiba ada dorongan dan saya harus ke sana. Dan setelah itu saya baru kagum, oh ternyata Tuhan itu seperti itu ya, menuntun kemana Dia mau supaya kita berbagi, ya, berbagi kasihnya, berbagi kekuatan dalam doa dengan orang lain. Jadi, kontemplasi adalah karunia yang menanti untuk ditemukan. Lalu meditasi adalah jalan setia untuk menemukan. Dari pengalaman batin inilah lahir hidup yang kudus, rendah hati, dan mampu membagikan kabar baik secara alami. Ya, jadi kontemplasi itu karunia yang perlu kita boleh dikatakan dia menunggu dalam batin kita untuk dibangkitkan, dihidupkan, ya, dan dengan itu kita bisa eh, berbagi itu
dengan orang lain karena membuat kita lebih rendah hati, kita tidak emosional, kita berdoa juga bisa merasa lebih tenang, lebih damai. Kita merasa bahwa kita memang orang berdosa, tidak punya banyak hal yang kita bisa bagikan kepada orang lain karena akhirnya lama-lama kita menjadi rendah hati, lalu kita tidak membanggakan bahwa kita punya segala-galanya. Justru dari kekurangan itulah membuat kita sadar, oh kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan, tapi kalau kita serahkan pada Yesus dengan setia, tekun, disiplin, berdoa dalam latihan olah batin dalam meditasi Kristiani, mengucapkan kata doa kita, nah itu bisa kita berbagi kepada orang lain tanpa kita kehabisan. Malah ada sisanya yaitu kekaguman batin, kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Nah, itulah kebahagiaan sejati, bukan kesenangan semu. Berikutnya, saya kira, jadi kita melihat bahwa kalau kita merangkum tadi dari evangelisasi 1 dan 2 ini, evangelisasi merupakan karya Roh Kudus dan dimulai dari pengalaman pribadi akan Tuhan yang hidup bukan dari kata-kata tetapi dari hidup yang diubah oleh kasihnya. Jadi tetap itu karya Roh Kudus, tapi karya Roh Kudus yang mulai dari hati kita, bukan mulai dari otak kita. Ya, lalu evangelisasi kedua, ya, bagian pertama yang minggu lalu, kita mewartakan kabar baik terutama melalui kesaksian hidup sehari-hari yang sederhana, setia, dan penuh kasih. Artinya, ya sudah, dengan relasi dengan teman, dengan tetangga, mereka butuh apa, kita berikan. Tapi kalau mereka ngerumpi, kita akhirnya juga membatasi diri karena kita tidak punya hak untuk menilai orang lain baik atau tidak. Dengan sendirinya kita mulai dituntun, dijaga, dibimbing oleh Roh Kudus itu. Berikutnya, lalu evangelisasi 3 dan 4 ini, 3, kontemplasi adalah pusat kehidupan Kristiani yang memulihkan kemanusiaan kita dan menjadi sumber sejati doa, pemuritan, dan pewartaan. Ya, jadi membangkitkan. Atau orang seringkali juga mengatakan bahwa sebenarnya hati kita itu bisa menjadi raksasa yang menggantikan raksasa otak yang seringkali mengikat ego kita. Tetapi justru dengan hati kita akan menerangi otak kita dan ego kita itu, ya seperti yang Pak Delore katakan kemarin di Surabaya, ego itu baik. Tapi kalau diterangi roh dari dalam akan menjadi sungguh-sungguh berdaya guna. Lalu evangelisasi 4, melalui meditasi yang disiplin, tekun, setia, dan sederhana, kita menerima karunia kontemplasi yang menuntun kita masuk ke keheningan batin dan melahirkan evangelisasi secara alami. Jadi eh, meditasi Kristiani itu sebenarnya juga atau aspek kontemplasi keheningan dalam diri kita itu memang karunia. Jadi spirit sebenarnya, spirit, ruah, roh, atau kalau dalam bahasa psikologi atau manajemen SDM itu SQ, ya. Jadi ruah, roh, SQ kita itu merupakan karunia dari Tuhan. Dan kita hanya bisa masuk, hadir untuk membangkitkannya, untuk menghidupi diri kita. Lalu nanti kita akan seperti Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, tetapi Tuhan atau roh yang hidup dalam diri saya. Dan berikutnya, saya kira selesai sampai di sini ya. Terima kasih banyak. Waktu Baik, kami kembalikan ke pihak berwajib mungkin sudah agak iya. panjang. Baik, terima kasih Romo Vincent. Ternyata saya juga baru tahu ternyata ada yang namanya evangelisasi dalam meditasi ya, Mo ya. Ya, Ya, ternyata yang dibagikan itu justru ketenangan, kedamaian ya. Nah, Bapak Ibu, sambil nanti Bapak Ibu mempersiapkan untuk tanya jawab, nanti akan dikasih kesempatan untuk raise hand dan juga boleh juga menuliskan di kolom chat. Dan untuk saat ini kita akan break dulu 5 menit. Setelah itu kita masuk meditasi 10 menit ya, baru tanya jawab.
Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin ke toilet dulu. Allah Bapa surgawi, bukalah hati kami, biar hening bersama di hadirat Sang Putra. Allah Bapa surgawi, bimbinglah jarak kami, bersatu dalam misteri ilahi. Ku ucapkan Maranatha. Bergemalah Maranatha. Ku kan lakukan dengan setia. Ku ucapkan Maranatha. Ku dengarkan Maranatha. Bergemalah Maranatha. Bapa satukan dalam doa Yesus. Allah Bapa surgawi, bukalah hati kami, biar hening bersama di hadirat Sang Putra. Allah Bapa surgawi, bimbinglah jarak kami, bersatu dalam misteri ilahi. Ku ucapkan Maranatha. Ku dengarkan Maranatha. Bergemalah Maranatha. Ku kan lakukan dengan setia. Ku ucapkan Maranatha. Ku dengarkan Maranatha. Bergemalah Maranatha. Bapa satukan dalam doa Yesus. Allah Bapa surgawi, bukalah hati kami, biar hening bersama di hadirat Sang Putra. Allah Bapa surgawi, bimbinglah jarak kami, bersatu dalam misteri ilahi. Ku ucapkan Maranatha. Ku dengarkan Maranatha. Bergemalah Maranatha. Ku kan lakukan dengan setia. Ku
mengucapkan Maranatha, ku dengarkan Maranatha, bergemalah Maranatha. Bapa satukan dalam doa Yesus. Baik, Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam meditasi. Duduklah dengan punggung yang tegak. Tutup mata perlahan-lahan dengan lembut. Dan di dalam hati, ucapkanlah sebuah kata doa. Kami menganjurkan kata doa, Ma-ra-na-ta. Ucapkanlah kata tersebut dalam 4 suku kata dengan penekanan yang sama. Dengarkanlah kata tersebut saat Anda terus mengucapkannya dalam batin. Jangan memikirkan atau membayangkan sesuatu, bahkan yang paling rohani sekalipun. Bila berbagai pikiran dan imajinasi muncul, ini merupakan pelanturan yang biasa yang terjadi pada saat bermeditasi. Kembalilah untuk mengucapkan kata doa, Ma-ra-na-ta, dengan tekun dan setia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada kehadiran Roh Putramu di dalam keheningan. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Ma-ra-na-ta, datanglah Tuhan Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Seperti pada permulaan, permulaan, sekarang, sekarang, selalu, selalu, dan dan sepanjang sepanjang segala zaman abad. bertahun. Amin. Makasih Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum itu saya ingin memberikan kesempatan untuk mereka yang raise hand. Apakah ada? Dipersilakan. Minta bantuan host untuk sorot yang raise hand. Oh, ada Pak Edward. Bisa nyalakan mikrofonnya Pak? Silakan Pak. Selamat malam Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Saya Edward dari Meditasi Kristiani Cilacap Ibu. Mohon izin ke Romo Vincent. Silakan Pak. Ya. Jadi Romo Vincent, yang saya tertarik tadi dengan evangelis yang nomor 10 tadi Romo Vincent. Lahir dari kekaguman batin. Dan kalau kita melihat saat ini kan umat itu diarahkan untuk bisa mengikuti arah haluan dari pastoral keuskupan ya Romo Vincent ya. Ya, Selama ini saya berpikir bahwa apakah meditasi ini bisa mengikuti begitu. Ternyata malam ini saya bisa ketemukan jawabannya bahwa di nomor 10 tadi yang Romo jelaskan bahwa evangelisasi lahir dari kekaguman batin. Arti kata kita pun bisa mengikuti gitu, menjadi ya, gereja yang misioner, kemudian sinodal dan membawa perdamaian ya Romo ya. Asal ya, kita dengan kita bisa dengan tekun melakukan, kemudian seperti Romo bilang tadi kalau dengan tekun akhirnya kita bisa mendapatkan kekaguman batin gitu. Karena ya, dari pengalaman kita akhirnya kita bisa nanti bergerak maju untuk juga orang-orang di sekitar kita gitu ya Romo ya. Kita ya. bisa membantu mereka di dalam ini. Ya saya sangat tertarik tadi Romo dengan Evangelis nomor 10 tadi itu. Apakah pemikiran saya ini benar Romo ya? Itu saja Romo. Terima kasih. Ya. Jadi langsung ya. Iya, Ya silakan. Romo. Nah, jadi sebenarnya Keuskupan Purwokerto kan punya misi, ya besarnya itu semakin beriman kan kita semakin bersaudara. Nah, itu kan sebenarnya wujud dari semakin orang merasakan istilahnya eh, ya hatinya itu sudah dihidupi oleh roh, ya artinya kita dikuatkan dengan doa olah batin ini kan lama-lama kita merasa ya sebenarnya kita tidak punya apa-apa, hanya Tuhan yang menghidupkan, atau Paulus mengatakan hanya saya bukan hidup lagi dari diri saya sendiri tapi roh yang menghidupkan saya, itu yang membuat kekaguman batin itu menjadi tumbuh berkembang, tapi kita tetap rendah hati bahwa kita tidak punya apa-apa, hanya Tuhan yang bisa, ya, bisa membuat itu untuk kita bisa berbagi dengan orang lain, dan itu muncul dari hati, bukan dari otak.
Makanya eh, akan relasi kita dengan orang lain kan semakin baik dalam arti ya tidak kita buat-buat, alami, dan selama ini mungkin kita sering emosi atau apa, tapi kita lebih tenang, kita berhadapan dengan orang yang sulit, mungkin tidak sependapat dengan kita pun kita bisa memaklumi, dan dalam hati itu pasti akan tetap kita mempunyai ketenangan, tapi seringkali kalau pengalaman saya sendiri itu saya ya kata doanya itu tetap terucap dalam arti ya supaya saya tetap pada jalan yang sederhana inilah. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi sesuatu yang meluap dari pengalaman batin. Ya, makanya doa ini, saya ingat kemarin Father Lawrence juga mengingatkan itu, dan saya menemukan dalam perjalanan saya sendiri bahwa ya memang ini pengalaman. Kalau kita tidak mengalami kekuatan dari doa itu, kita tidak bisa membagikannya, kita tidak bisa menceritakannya kepada orang lain. Atau sering saya mengumpamakan dengan karang ya, kita nonton Taman Laut, karangnya itu bagus. Tapi gitu karangnya diangkat keluar dan kita ceritakan, bawa pulang ke rumah, cerita sama orang di rumah, mereka tidak bisa membayangkan seperti apa toh. Kecuali orang yang pernah melihat taman laut dan karang yang hidup, ya itu dia bisa mengerti apa yang kita ceritakan. Meditator juga sama. Kenapa kita butuhkan rumah spiritual, kelompok meditasi? Kalau kita berbagi itu nyambung, rasanya itu nyambung, ya. Lalu dari nyambung itu, oh ternyata dia juga merasakan seperti itu. Oh ternyata dia punya pengalaman lebih seperti itu. Lalu kekaguman itu ya walaupun kecil tapi muncul. Lalu kita menjadi lebih kuat, lebih diteguhkan. Mungkin seperti itu ya Pak Edro ada. Iya, Terima sudah kasih. terjawab. Iya, terima kasih Pak Edward dari MK Cilacap. Ada lagi yang ingin bertanya secara langsung bisa menyalakan videonya dan nanti minta bantuan host dan co-host untuk menyorot langsung yang ingin bertanya secara live. Kalau belum ada, saya bacakan dulu ya pertanyaan dari chat. Pertanyaan dari Oma Frida. Batin yang lepas bebas, tanpa kemelekatan apapun, apakah ini bisa diartikan sebagai kemiskinan roh? Seperti khotbah di bukit. Mohon penjelasannya, Romo. Ya, jadi persisi itulah sebenarnya kita latihan olah batin atau meditasi Kristiani itu kita mau ke sana menghidupkan Injil. Nah, hidupkan Injil itu ya paling paling konkret itu ya apa yang Yesus katakan dalam 7 sabda bahagia itulah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dengan mengucapkan satu kata doa itu sebenarnya kita akhirnya ya sudah, kita Allah itu punya segala-galanya. Jadi kita satu kata doa itu kita syukur ya ada di situ, eh, permohonan yang ada di situ. Tapi pagi saya pertama-tama mengucapkan kata doa itu saja merupakan pertobatan, pertobatan batin. Dan dari pertobatan itulah akan memampukan kita untuk merasakan bahwa sebenarnya kita memang miskin. Kita tidak punya apa-apa untuk bisa dipertahankan. Roh pun milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Badan kita ini satuan makanan dan minuman yang suatu saat akan kembali ke tanah. Ya, makanya masa puasa kita menerima abu itu kan kita diingatkan. Kita berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Sedangkan roh dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu kita punya apa? Ya kita tidak punya apa-apa yang tidak perlu kita pertahankan. Yang perlu kita pertahankan adalah roh Allah yang hidup dalam diri kita untuk kita bisa kembali bersatu dengan Allah. Karena itulah tujuan kita diciptakan itu untuk bersatu kembali dengan Allah. Ya, makanya kenapa kita seringkali doa juga untuk orang di api pencucian? Maksudnya apa? Supaya mereka itu cepat kembali kepada Allah. Ya, daripada nanti kita masih didoakan orang, lebih baik sekarang kita doa sendiri melalui doa meditasi Kristiani itu dengan satu kata doa ini.
Mungkin bisa menjawab ya untuk pihak yang berwajib tadi Pak siapa itu? Bu Oma Frida ya. Ya, ya. Oke, makasih Terima Romo. kasih Romo. Ya, kami kasih kesempatan lagi bagi yang ingin bertanya langsung jika ada, boleh menyalakan mic. Kalau tidak memungkinkan untuk menyalakan video, kalau belum saya baca pertanyaan kedua ya, Mo ya. Ya. Dari Ibu Herlina. Bagaimana mengajak anggota komunitas yang tidak terbiasa bermeditasi atau tidak punya kebiasaan reflektif untuk menyeimbangkan ritme pelayanan dengan kedalaman makna pelayanan? Ya, jadi artinya kan seringkali kan kita kan tergabung dalam apa kelompok-kelompok pelayanan ya. Dan saya lihat dulu kami punya ketua Buah Hanafi itu hampir semua kelompok kategori yang dia masuk. Tapi dia ke meditasi Kristiani. Kita melihat bahwa banyak kelompok pelayanan tetapi belum tentu mereka punya aspek menghidupkan itu aspek kontemplatif yang seperti yang kita punya. Jadi eh, satu-satunya ya kita mau aja kalau kita jelaskan mereka tidak mau ya kita jalankan saja ya sampai mungkin suatu saat roh akan mendorong mereka atau ada saatnya ya ada waktunya kita bisa menjelaskan. Misalnya saya melihat banyak sekali saudara-saudara atau sharing dari juga anggota komunitas itu mereka sharing ada saudaranya yang punya masalah berat, lalu disuruh kamu ulangi kata doa itu saja. Dan seringkali, ya termasuk juga orang yang muslim sekalipun disuruh untuk zikir dengan satu kata doa. Dan setelah itu mereka bisa memperoleh ketenangan, kedamaian, dan bisa merasakan itu. Tetapi yang menjadi masalah itu tidak di follow up untuk coba kamu jalankan terus. Ya, seperti itu. Tapi kalau anggota komunitas yang biasanya aktif ya, jadi kalau misalnya kita sama Legio mungkin juga tidak akan masuk. Kita dengan kelompok PD juga mungkin tidak masuk. Tapi sebenarnya di PD sana itu seringkali mereka juga punya doa hening atau apa adorasi. Nah, itu mungkin bisa. Tapi memang ini tidak bisa menggantikan doa-doa itu sih. Kita perlu mulai lama-lama kita jalankan saja dulu supaya dari pengalaman batin itu akan mendorong kita, menuntun kita untuk bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka karena nanti ada Roh Kudus yang bekerja lah. Karena itu evangelisasi kan karya Roh Kudus tadi. Nah, karya Roh Kudus itu kan bukan sesuatu yang kita maui, kita inginkan, tetapi sesuatu yang meluap dari hati karena perjumpaan dan kita bercerita pengalaman batin itu atau kita menghidupi pengalaman batin itu dalam perilaku kita sehari-hari membuat orang terkesan. Nah, dari terkesannya itu akhirnya mereka mulai terbuka dan bisa mendengarkan. Mungkin Hmm, bisa menjawab sedikit ya. iya, Mudah-mudahan tidak terlalu membingungkan Bu Herlina. Bu iya, Herlina ya yang bertanya. iya, Ibu Herlina. Jadi ternyata terlalu sibuk dalam aktivitas pelayanan tidak menjamin adanya kedamaian, ketenangan dalam batin ya, ya Romo ya. Ya, Seperti hidup dalam kontemplatif ya. betul. Jadi, kenapa seringkali juga banyak biarawan-biarawati atau malawan pastor sekalipun seringkali kita terlalu sibuk lalu lupa aspek kontemplatif ini. Jadi Hmm, seringkali orang punya dalih ini kan pelayanan, oh itu kan pelayanan, tapi lupa bahwa aspek kontemplatif ini yang istilahnya tetap menjaga api Roh Kudus untuk memberdayakan kita, menghidupkan kita supaya bukan kita yang melayani karena seringkali akhirnya pelayanan kan hanya untuk cari popularitas atau untuk ini untuk itu ya. Saya pernah bertemu juga dengan seorang ibu yang ibu ya di Australia. Dia sebenarnya orang Jakarta sakit kanker. Lalu dia
Begitu ketemu dia bilang, oh saya ikut pelayanan ini, Romo ini itu, tapi itu kenapa Tuhan beri saya sakit seperti ini ya? Lalu dari situ saya berpikir, kenapa ya orang berpikir seperti itu ya? Lupa bahwa ya kita sakit memang bagian dari hidup kita, tapi bahwa pelayanan itu perlu kita layani dengan tulus, karena seringkali kalau kita pelayanan dengan motif di balik itu bukan menambah kita menjadi ringan, tapi bisa menjadi beban, bahwa ternyata Tuhan itu tidak ada atau Tuhan itu tidak menolong saya. Tapi kalau aspek kontemplatif ini bangkit, lalu nanti suatu pelayanan, suatu ya pekerjaan kita di dalam hidup sehari-hari ya, mungkin mereka yang kerja di ladang atau di toko atau di bisnis, itu pasti bisa merasakan bahwa yang saya jalankan ini kan bukan pekerjaan saya, tapi itu tugas yang Tuhan percayakan pada saya untuk melayani orang lain. Jadi semua aspek kehidupan itulah yang akan diinjili. Jadi kita istilahnya digaramilah, diterangilah, diragikan supaya menjadi berkembang. Mungkin bisa seperti itu ya. Baik, makasih Romo Vincent. Kata Bu Herlina jelas, makasih Romo. Oh iya, makasih. Iya, oke. Saya lanjut dengan pertanyaan dari Ibu Imeldanyo. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana kita lebih bisa menjelaskan perihal konteks keselamatan dalam arti yang utuh kepada sesama kita yang bukan satu pemikiran dengan kita? Apa, Rob? Ya, jadi itu memang pertanyaan yang bagus, tetapi dalam arti begini. Evangelisasi atau untuk menjelaskan keselamatan kepada orang lain, ya, yaitu kan karya Roh Kudus, bukan karya kita. Karena seringkali kita memaksakan diri, kita melihat bahwa dia itu kan pikirannya berbeda, apalagi agamanya juga berbeda, atau orang Katolik sama-sama, tetapi memang dia belum bisa masuk dalam pemahaman yang sama dengan yang kita alami. Makanya kalau tadi saya katakan, kalau orang yang punya aspek kontemplatifnya tinggi, begitu kita jelaskan ini dia bisa memahami karena dia punya istilahnya pengalaman rohani, pengalaman batinnya itu sama. Ya, kenapa kita misalnya saya seringkali kalau ngobrol dengan kiai, ya itu nyambung karena pengalaman rohani spiritnya itu sama ya atau Romo Mangun sama Gus Dur aja lah atau sama ibu siapa yang Hindu itu karena itu pembicaranya sudah di tingkat spiritual. Tapi kalau kita masih di tingkat intelektual, teologis, mau menjelaskan keselamatan, akhirnya tidak ketemu. Yang terjadi adalah debat kusir. Lalu akhirnya yang eh, apa mau dijelaskan juga semakin jauh, yang mau menjelaskan juga stres. Ya, karena itu sama-sama tidak ketemu lupa bahwa seringkali kita harus percaya pada Roh Kudus dan kalau memang sampai di titik itu ya sudah tidak usah kita lanjutkan. Dalam arti ya sudah kita bawa dalam kata doa kita itu diucapkan dalam hati yang sering terjadi dengan saya itu ya sudah eh, kata doanya itu Maranatha atau yang kita punya itu kita pakai dan kita ucapkan dalam hati karena nanti suatu saat itu roh sendiri yang akan berbicara atau dia sendiri menemukan dengan cara yang dia bisa temukan. Kita melihat, kita percayalah sekarang ini banyak orang menemukan Tuhan itu dalam berbagai cara, ya. Apalagi di multimedia ini sekarang kita bisa mendengar kesaksian itu. Tapi kewajiban kita itu tetap olah batin dalam arti satu kata doa itu, tetapi juga sudah termasuk mendoakan orang seperti itu. Ya, artinya ya sudah eh, kita dengan tekun setia berserah diri, Tuhan juga tahu bahwa kita juga prihatin dengan orang lain. Ya, dia juga pasti suatu saat menggerakkan. Nah, itu lalu kita perkuat dengan doa rosario ya.
Misalnya saya sering doa rosario juga, atau kemarin saya dengar kesaksian Pak si Andreas, Pak si apalah yang dari Bojong Indah yang di Keuskupan Jakarta itu ya, di podcast itu ya, tentang anaknya, dia dari gereja, dia Katolik masuk Kristen jadi pelayan di sana, akhirnya dia kembali ke Katolik. Anak-anaknya juga mereka suami istri hanya berdoa rosario, lalu anak-anaknya tiba-tiba ya mereka kembali sendiri ke gereja Katolik, artinya menjadi Katolik, padahal mereka sudah jadi pelayan di gereja sana. Jadi itu Tuhan yang menarik mereka, bukan kita yang menarik. Jadi seringkali kita memaksa diri untuk mau menjelaskan keselamatan itu seperti ini toh, padahal kita sendiri juga belum selamat gitu. Nah, Baik. mungkin bisa menjawab ya, Ya, semoga apakah sudah menjawab Bu mudah-mudahan. Imelda? Ya Romo, justru kalau kita, Romo, ketemu lagi Ya, Romo. salam Ya, jumpa. di Romo. Ya, justru kalau kita yang terbiasa sudah dalam dengan aktivitas dalam komunitas kita meditasi Kristiani, kan kita tahu bahwa dalam kontemplatif kita, kita masuk di dalam olah batin kita mengerti bahwa Roh Kudus kan ada di dalam hati kita, dan kita tahu bahwa itu adalah Yesus sendiri, dan artinya kita tahu dan kita yakin bahwa Yesuslah yang akan menuntun kita untuk sampai pada tujuan akhir kita, yaitu keselamatan kita. Nah, Ya, permasalahan kan seperti tadi kita tahu bahwa tidak semua orang kan seperti kata Romo tadi masuk di dalam kontemplasi atau olah batin mereka. ya, Nah, memang di dalam keseharian itu kan kadang-kadang mereka selalu mengatakan ya seperti ini yang mereka menunjuk ayat ini dia bilang tidak hanya melalui Yesus. Nah, mereka tapi pernyataan ayat ini lalu kan diambil secara apa ya kalau menurut saya secara sempit pengertiannya. ya, Artinya keselamatan itu hanya melalui Yesus. Tuhan Yesus, artinya melalui ya Tuhan Yesus, melalui Christianity lah istilahnya gitu. Jadi di luar Yesus itu tidak ada keselamatan. Tapi padahal kan sebenarnya tidak seperti itu juga kan, seperti yang minggu yang lalu Romo mengatakan bahwa sebenarnya ini semua adalah rahmat dari Roh Kudus yang bisa menggapai siapa saja, bahkan ada misalnya di agama-agama dan kepercayaan lainnya di mana itu ada kebaikan dan di situ juga Yesus juga hadir kan di situ. Nah, ini Ya, kadang kita tidak sampai ke sini gitu loh maksudnya tuh Romo. Jadi kadang-kadang ya, eh, tapi saya sudah mengerti tadi Romo mengatakan ya biarkan saja karena ini memang kan karya. Jadi Roh Kudus sendiri yang akan mungkin menyentuh mereka sehingga mereka nanti akan sampai pada satu pemikiran bahwa keselamatan itu sifatnya luas. Kan tidak hanya membawa orang masuk ke gereja saja kan bukan seperti itu. Tapi menginjili kan memang kita artinya kita kita memberikan satu kabar gembira tetapi sekaligus dalam cara yang sangat-sangat fleksibel dengan cara olah batin masing-masing kan seperti itu. Cuma ya kadang-kadang sulit Romo kadang kita berbicara seperti ini kepada mereka yang belum masuk di dalam komunitas meditasi ini yang artinya masuk di dalam kontemplasi pribadi ya kalau menurut saya. Oke, makasih ya. Bu Imelda. Mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, Jadi silakan. ini kalau kita menjadi peka, lalu kita bisa membaca pertanyaannya itu, ya seperti orang Farisi mencobai Yesus lah, istilah sederhananya begitu. Dia itu berbicara di tingkat intelektual saja, teologis, atau dia berbicara dari kedalaman keingintahuan, ya. Seperti misalnya orang-orang yang mau mengenal Yesus akhirnya menjadi katekumen, itu beda pertanyaan mereka. Dan kalau kita menjelaskan dari segi ketenangan, kedalaman batin kita, dia bisa merasakan getaran itu. Tapi kalau orang yang hanya berbicara di tingkat intelektual, kita lebih baik tidak usah buang waktu. Karena itu istilahnya, apalagi masih di tingkat material jasmania, itu kan lebih rendah lagi dalam arti untung ruginya saya apa gitu. Tapi kalau di tingkat intelektual itu hanya akan ada perdebatan dan kita buang waktu. Kalau kita peka di situ, kalau saya itu juga berhadapan dengan orang Katolik sekalipun, kalau pertanyaannya dia hanya untuk gaya-gaya dan lain sebagainya, saya balik pertanyaannya supaya lebih baik dia berpikir juga gitu.
Jadi supaya kita tidak membuang waktu tadi dalam arti supaya dia belajar. Dan dari sini kedalaman batin kita itu bisa punya feeling lah ya terhadap orang-orang seperti ini. Lalu kita bisa menjawab dengan jawaban-jawaban diplomatis yang tidak menyakiti, tetapi ya mungkin oh ini mungkin bisa didalami lain kali atau seperti apalah seperti itu. Jadi Oke, supaya kita tidak jatuh ke dalam, artinya kita tidak terpancing ke arah intelektual karena tidak ketemu. Kita berbicara di tingkat spiritual, hati, pengalaman, pengalaman bersama Yesus seperti para murid mengalami Yesus yang bangkit, menjelaskan seperti apapun kepada orang Yahudi tidak akan masuk. Karena apa yang mereka lihat beda dengan apa yang dirasakan oleh para murid. Father Lawrence kemarin menekankan aspek pengalaman batin ini, eksperimen, ya, experience, pengalaman. Jadi doa olah meditasi ini, doa olah batin ini membantu kita untuk mengalami secara spiritual, secara mistik, ya, Yesus itu ada dan sampai hari ini dia ada dan dia akan tetap menyertai kita sampai kita mati. Ya, baik. lanjut. Kita lanjut ke penanya berikutnya ya. Ada yang raise hand dari Pak Petrus Muji Santoso. Bisa tolong disorot, host. Silakan Pak Petrus menanyakan langsung. Selamat malam, Romo. Apakah Selamat malam. suara saya bisa terdengar ya? Jelas, jelas Pak. Halo, Jelas, Silakan. jelas. halo. Oh, Halo, Jelas. ya. Selamat malam, Romo. malam. Singkat saja. Halo. Ya, Pertanyaan saya di dalam buku ini, ya, buku ini pada halaman depan di cover ya. Saya bacakan. ya, Umat Kristiani di masa depan akan menjadi mistikus atau tidak akan ada sama sekali. ya, Ini maksudnya apa, Romo? Tolong ya. dijelaskan. Ya, Jadi begini, kita melihat terima kasih. bahwa uh, kalau orang yang menjadi mistikus itu berarti orang Katolik yang sungguh-sungguh merasakan secara spiritual, secara batinia, secara rohania bahwa Yesus itu ada dan dia bisa merasakan bahwa Yesus itu menyertai kapanpun, dimanapun, setiap saat dalam setiap gerak langkah hidupnya. Jadi itu sungguh-sungguh merasakan bahwa Yesus itu ada. Tapi kalau eh, orang yang tidak mistikus, artinya Katolik KTP lah, katakan kasarannya begitu. Kalau orang Katolik KTP kan hanya secara institusi, secara formal dia orang Katolik, tetapi dia sebenarnya sama dengan ateis, tidak percaya pada Tuhan karena merasa Tuhan itu ya ada atau tidak dia pusingkan. Dan ke depannya itu sangat gereja pasti mengalami itu. Kalau kita buat penelitian sebenarnya di Indonesia sama ya. Tapi kalau melihat gerakan seperti di Amerika, sekarang di Perancis, di beberapa negara Eropa sekarang baptisan dewasa menjadi eh, meningkat karena apa? Karena orang mulai merasakan keheningan, aspek kontemplatif, sakralitas dalam gereja Katolik. Jadi mereka melihat bahwa ternyata ibadah-ibadah yang megah ya, yang seperti konser atau juga KKR yang megah-megah, meriah dan lain sebagainya, seringkali tidak punya aspek kehadiran Tuhan di situ. Apakah orang merasakan? Tapi begitu mereka masuk ke misalnya orang Katolik, sungguh-sungguh mereka merasakan bahwa secara spiritual Tuhan Yesus itu hadir, itu kekuatan. Dan kalau sampai di situ orang mungkin tidak pernah akan meninggalkan Yesus lagi. Tapi kalau kita melihat data sekarang, kenapa banyak anak muda yang pindah agama karena pernikahan? Ya itu kan menunjukkan bahwa dia itu bukan orang mistikus karena namanya Katolik, tapi dia tidak pernah mengalami secara spiritual bahwa
Yesus itu menjadi pegangan hidup utamanya. Dan itu saya prihatin seperti di paroki Cilacap juga di kampung-kampung itu banyak anak-anak muda begitu menikah ya sudah pindah agama begitu saja dengan mudah. Tapi kalau orang yang kuat pegangannya pada Yesus secara spiritual, ya mistik lah kalau mau dikatakan seperti itu. Artinya mistik dalam arti secara spiritual dia mengalami Tuhan Yesus itu ada, dia tidak pernah akan meninggalkannya dan orang lain itu dibiarkan ya sudah kamu tetap pada agamamu, aku tetap pada agama saya, tapi kita bisa jalan bersama. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Pak Petrus? Baik, ya, Oke, terima kasih, Romo. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, makasih Pak jadi doa Petrus. olah batin meditasi Kristiani itu mau membantu kita untuk mengalami itu dan kenapa sekarang mau kita ajarkan kepada anak-anak seperti yang Father Lores jelaskan kemarin di Jakarta juga di Surabaya supaya anak-anak kita ke depannya itu bisa sampai ke tingkat yang kita alami dalam doa meditasi Kristiani lah seperti itu ya. Iya, makasih Romo. Kita akan Ya, lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Realme, bukan real name, Realme. Bagaimana mengajak orang yang belum kenal dengan meditasi Kristiani untuk semakin percaya dengan roh yang tidak kelihatan dalam Kristus? Apa perlu ya, diulang, Romo? ya. Jadi mengajak orang yang belum apa tadi? Belum kenal meditasi Kristiani supaya semakin percaya dengan roh yang tidak kelihatan dalam Kristus. Ya, memang itu agak susah sih karena akhirnya orang jatuh kepada penjelasan yang intelektual. Tapi bagaimana toh itu biasanya harus kembali ke aspek kontemplatif dari pribadi yang mau menjelaskan. Kalau dia sudah pernah punya pengalaman batin tentang Tuhan, ya pasti dia bisa menjelaskan dengan baik. Tapi kalau tidak, tidak. Ya, mungkin saya kasih contoh apologet yang besar yaitu si Christian Prince ya. Saya sering mendengar debat-debatnya. Tetapi saya melihat bahwa sejak kecil dia orang Katolik di daerah Arab sana dan dia mengalami bahwa Yesus itu sungguh-sungguh ada dan gereja Katolik itu mengajarkannya secara benar. Dan pengalaman itulah yang membuat dia mencari, mendalami, dan Tuhan memakai dia untuk zaman ini ya, mempertobatkan banyak orang dalam arti itu. Karena kita untuk menjelaskan kepada orang yang belum tahu dan itu pasti akan abstrak gitu. Tetapi kalau kita misalnya eh, dengan pengetahuan lain ya, saya melihat bahwa dengan aspek misalnya dari segi SDM dan psikologi tentang tubuh manusia yang punya tiga kesatuan itu aspek fisik, psikis, dan spirit. Kalau dari situ kita masuk lama-lama dia mulai mendalami hatinya mungkin baru bisa masuk memang. Jadi memang itu jalan masuknya harus kita mengerti dia latar belakangnya apa, lalu agamanya juga apa. Kalau sama-sama Katolik, itu tingkatannya juga seperti apa gitu. Karena banyak orang ya, saya kagum sebenarnya dengan ibu-ibu atau bapak-bapak di kampung-kampung. Mereka tidak mengerti banyak hal tentang Yesus, tapi mereka merasa bahwa doa itu penting dan mereka tetap berdoa dengan walaupun hanya dengan Bapa kami Salam Maria dengan bahasa mereka. Atau pernah juga seorang ibu tanya saya, kalau saya doa dengan kata-kata sendiri, ya kalau ibu merasa bahwa dengan kata-kata itu ibu berdialog, berbicara dengan Tuhan, berserah diri pada Tuhan, pakailah itu. Karena di situ komunikasi akan tetap berlanjut. Ya, sedangkan kalau kita dalam meditasi Kristiani kan diajarkan supaya cukup dengan satu kata doa itu yang kita ucapkan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini ya. Hmm. Jadi pengenalan akan Tuhan dan pengetahuan akan Tuhan akan sia-sia ya Romo kalau tidak Ya, diwujudkan dalam pengalaman akan Tuhan ya. ya. Karena memang seringkali banyak orang mengejar pengetahuan akan Tuhan. Dan Iya.
Jangan lupa kemarin Father Loren di Surabaya saya tangkap bahwa kebanyakan orang kalau berdoa kan hanya berbicara tentang Tuhan, tapi tidak berbicara dengan Tuhan, Kepada. bersama Tuhan itu tidak. Kita ke gereja, misal saja, coba kita mengamati banyak orang datang ke gereja kan hanya untuk bertemu dengan Tuhan yang mereka juga tidak mengerti tentang Tuhan lah, seperti itu. Khotbah ya tentang Tuhan, Ekaristia tentang Tuhan. Jadi akhirnya apa? Banyak orang begitu komuni pulang langsung ngobrol sama temennya. Beda. Kalau orang berbicara dengan Tuhan, nah itu eh, begitu pulang, diajak temannya pun dia tetap fokus pada Yesus yang ada dalam hatinya. Itu beda. Mm, Mungkin bisa melihat perbedaan ini ya, supaya mm-mm. kita bisa mengamati bahwa apa yang dikatakan Karel Ranil dan Father Lawrence kemarin mengajak kita dengan tema itu apa eh, apa yang dihadapi agama-agama di masa depan dengan perubahan yang begitu cepat. Sebenarnya sebagian besar dari umat kita itu termasuk katekes katekis dalam katekes ya, atau kami para Romo juga mungkin hanya berbicara tentang Tuhan, tapi tidak Tentang, berbicara dengan Tuhan dalam setiap doa atau ekaristi seperti itu. Dan jadi Tuhan, meditasi Kristiani mau mengajarkan kita supaya hadir tadi ya, hadir di hadapan Tuhan dan bersama Tuhan, bersatu dengan Tuhan. jadi Mungkin bisa Tuhan bukan, menjawab, iya, ya, jadi Tuhan bukan cuma teori dan konsep ya, Mo ya. ya, Iya, oke. Saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya, Romo. ya, Eh, Jika evangelisasi lahir dari hati yang telah diubah, bagaimana kita bisa tahu bahwa hati kita sungguh telah disentuh Kristus dan bukan sekedar tersentuh emosi religius? Apa ya, tanda transformasi yang otentik dalam kehidupan batin seorang murid? ya. Jadi satu hal yang perlu kita sadari, seringkali kan pertanyaan persamaan ini kan bisa menjebak kita, lalu kita jatuh pada target yang mau kita capai dalam doa meditasi Kristiani. Dan itu kecil tapi bisa berbahaya juga. Dalam arti begini, kita selalu diingatkan dalam doa meditasi Kristiani, doa olah batin, bahwa kita tidak kejar apa-apa. Kita juga tidak mencapai apa-apa. Tetapi yang kita eh, apa misalnya soal kebahagiaan, ketenangan, ya akhirnya juga kita capai tanpa kita harus mengejarnya. Nah, itu maksudnya. Memang ini perlu pengalaman ya. Dan istilahnya, kalau tanda-tandanya, yaitu kita bisa mengalami sendiri. Saya itu mengalami sendiri bahwa seringkali itu ya banyak kali ya yang seperti di Semarang dulu aku habis kuliah seharusnya aku buru pulang Jumat malam, tapi saya harus mampir di rumah sebuah keluarga. Tiba-tiba ada dorongan begitu mau selesai kuliah, tolong kamu mampir di rumah itulah. Lalu begitu aku mampir, yang temui saya itu anak dan suaminya. Saya tanya ibunya di mana? Oh di kamar tidak bisa keluar karena sakit. Ya sudah kita berdoa di sini saja. Lalu karena saya harus langsung pulang ke Cilacap. Kami doa dan besoknya ibunya telepon saya, Romo, terima kasih sudah didoakan, saya sudah baik gitu. Lalu saya baru dari situ baru saya ngeh. Oh ya, saya jadi mengerti. Oh ya, berarti memang Tuhan bilang saya harus mampir di rumah itu untuk doakan ibu itu. Ya, atau juga di Cilacap, pernah juga saya harus ke kampus. Sebenarnya pagi itu aku tidak punya rencana ke kampus karena masih ada teman Romo yang kakaknya meninggal juga, jadi kami baru pemakaman hari sebelumnya. Tapi begitu tiba-tiba saja pokoknya pagi ini harus ke kampus. Dan begitu aku ke kampus, begitu saya masuk, kok di tempat depan ruang direktur itu kok apa ada direktur, pembantu direktur apa itu ada beberapa pejabat itu duduk di situ. Lalu saya tanya ini apakah ada janjian apa? Enggak. Ya sudah aku nimbrung di situ kami duduk ngobrol tiba-tiba ada telepon masuk. Lalu katanya ada pensiunan dosen orang Swiss dulu yang dalam keadaan sekarat. Jadi di rumah
lalu perlu dikunjungi, mungkin dia perlu bantuan dan lain sebagainya gitu. Jadi telepon dari yayasan. Lalu saya bilang direktur, sudah kalau begitu saya ikut. Lalu akhirnya kami pergi ikuti mobil saya dan sampai di sana saya sempat doakan dan ternyata besoknya saya belum kasih minyak suci tapi hari sebelumnya saya doakan, besoknya dia meninggal. Dari situ saya menjadi ya gimana ya, ada rasa kagum tapi ada rasa oh ya Tuhan terima kasih, jadi sebelum dia pergi saya sudah doakan begitu, seperti itu. Jadi dorongan roh itu akhirnya akan lama-lama itu mendorong apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita hindari, itu dengarkan kata hati kita, dan itu kita tidak kejar tapi dia menuntun, membimbing, dan di situ kata-kata Rasul Paulus itu bagi saya menjadi nyata, ya, bahwa bukan kita lagi yang hidup dalam Yesus, tapi Yesus yang hidup dalam diri kita. Kuncinya hanya itu loh, apa? Ucapkan kata doamu dan setia mengucapkan, dan tidak hanya waktu meditasi pagi dan sore, tapi kapan saja begitu kita diem, kita ucapkan dalam hati, dalam arti bahwa kata itu kita latihan itu maksudnya apa? Menjadi hidup dan menggema. Ya, seringkali kita diulang-ulangi. Dulu Romo Sing juga mengulangi itu. Ya, kalau menggema itu kita ikuti saja di jalan, di tempat kerja, ya, sambil melayani orang atau apa ya sudah. Maranatha. Atau malam, ya saya kalau malam sulit tidur atau pas mulai tidur ya sudah saya ucapkan kata doa itu saja sambil tidur dan tertidur. Ya, itu obat tidur lah pengganti kalau yang mau. Mungkin Daripada minum itu. obat ya, Mo. Iya, daripada minum obat ya minum kata doanya itu saja dari Yesus. Iya. Hmm. Jadi meditasi membuat kita semakin peka ya dengan suara Tuhan, tuntunan Tuhan ya, Mo ya. Ya, jadi suara hati kita itu menjadi tajam bukan karena kita buat tajam, tapi Tuhan yang menguasai. Lalu Iya. bisikan-bisikan yang setan-setan itu ya menggoda ini dan itu bisa menjadi minimalisir, tetapi yang positif menjadi lebih kuat. Nah, itu berarti tuntunan roh di situ itu nyata gitu. Hmm. Nah, tinggal kita mau memilih berkat atau kutuk kan dalam bacaan-bacaan masa puasa ini kan kita diingatkan, milih berkat ya ikut suara Tuhan itu. Iya. Walaupun rasanya tidak enak, walaupun tidak menyenangkan, tapi kalau diikuti ada pengorbanan, ada apa, setelah itu kita jadi, yaitu ada rasa kagum tapi merasa lebih jelas, oh ya ternyata ini bukan bukan rencana saya, ternyata Tuhan sudah menuntun merencanakan seperti ini. Iya. Walaupun bingung ya, Mo, ikutin, Iya, tapi kita akan lihat hasil akhirnya seperti apa ya. ya. Iya, oke. Makasih banyak, Romo. Apakah masih ada yang ingin bertanya, Raisen? Oke, kayaknya sudah selesai tanya yang bertanya, Romo. Oh ya, berarti di Anu tidak ada lagi. Iya, ini jam 9 sudah ya. Oh jam 9 ya sudah. Iya, Oke. waktunya telenovela. Tapi yang Ya, penting sudah pesan selesai. Father Lawrence kemarin kita ya sebenarnya kuncinya itu pengalaman, ya. Jadi Hmm. pengalaman bersama Tuhan, hadir bersama Tuhan itu penting karena kalau kita tidak mengalami ini kita akan tetap diikat oleh iman intelektual atau iman Iya, betul. institusional, ya. Ya, Tapi kita tidak akan menjadi mistik dalam arti tidak harus menjadi mistikus seperti Santa Teresia dari Avila atau Yohanes ya, dari Salib, tidak. Tapi orang yang eh, apa aspek kontemplatifnya itu hidup, berkembang, dan roh itu yang menuntun kita dalam hidup ini. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga Tuhan mengampuni saya. Makasih banyak, Romo Vincent, atas Sama-sama. pengajarannya yang luar biasa selama 2 kali pertemuan. Eh, Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang telah disampaikan. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman.
Boleh di next? Ya. Nah, Bapak Ibu, webinar kita sebenarnya udah ada bukunya, Iya. dan bukunya itu dalam 3 buku, dan bisa harganya cuma 20.000. Dan saya udah baca juga, bagus sekali loh isinya. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan dengan webinar sesi sebelumnya, atau justru pengen refresh buat mengingat kembali, bisa beli bukunya dari panitia ya, nanti bisa menghubungi panitia. Mungkin next berikutnya, Pak Erwin. Nah, nanti ada retret Padang Gurun di tanggal 23 Mei sampai 30 Mei. Tempatnya di Ungaran, Jawa Tengah ya. Nah, Giri selain Sonta. itu juga ada retret Hening tanggal 16 sampai 20 September. Dan ini tempatnya di Giri Sonta. Apakah ada pengumuman lain lagi, Pak Erwin? Udah. Kayaknya sudah ya. Oke. Udah. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian webinar kita. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terutama kepada Romo Vincent dan para meditator sekalian, atas perhatian dan kebersamaan, serta keterlibatan Bapak Ibu, bukan cuma mengikuti webinar, tapi juga udah beli kaos, udah beli buku, udah ikut seminar Father Lawrence gitu ya. Dan saya melihat antusias peserta di webinar ini luar biasa loh. Karena dari awal webinar itu ada 130-an orang, dan hari ini di webinar akhir masih ada 110-an orang lebih gitu ya. Jadi sangat luar biasa antusias dari peserta webinar ini. Dan kami panitia, mohon maaf apabila selama pelaksanaan webinar ini, jika terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga webinar ini memberikan manfaat buat kita semua ya. Oke. Sebelum kita benar-benar mengakhiri pertemuan ini, dan nanti kita tutup doa dan berkat dari Romo Vincent, kita doa penutup dulu kali ya. Silakan Pak Erwin. Oh, ada dari Lisa Fernandez, sering-sering buat webinar ya, katanya gitu. Makasih Bu Lisa. Oke, mari kita doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kelompok meditasi ini menjadi tuan rumah spiritual yang sejati bagi yang membutuhkannya. Seorang sahabat di saat kesepian, penuntun bagi yang kehilangan arah. Semoga mereka yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Di dalam keheningan ruangan ini, semoga semua yang menderita, korban kekerasan, dan kehilangan arah di dunia ini menemukan kekuatan yang menghibur, membaharui, dan memberi semangat. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka dan melembutkan hati kami semua, baik laki-laki maupun perempuan, kepada citra Allah, sehingga dengan demikian saling mengasihi, mengalami damai, dan berlaku adil sesuai dengan martabat manusiawi. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga semua yang datang di sini diringankan masalah manusiawinya dan meninggalkan tempat ini dengan bersyukur atas anugerah hidup yang telah diterima. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Mohon berkat dari Romo Vincent. Tuhan bersamamu. Dan Ya, semoga berkat Tuhan turun ke atas kita semua, keluarga kita masing-masing, di mana saja berada, dalam istirahat kita pada malam hari ini, supaya besok dapat bangun dalam keadaan sehat dan segar, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam.
malam. kasih Romo Vincent. Terima kasih. Romo Vincent. Dadah. Vincent, Hmm. makasih. Romo. Sampai jumpa di gelombang berikutnya. Dadah. Terima kasih. Selamat semuanya. Oke, izin live ya. Panitia. Romo. Bagus ya semuanya. Bye-bye. Terima kasih untuk panitia. Makasih Bu Jo. Bajunya disampai. Ayo. Bagus Bu, bajunya.